Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas dua ajaran besar yang sempat mengguncang gereja pada abad-abad awal kekristenan, yaitu Arianisme dan Nestorisme. Kedua ajaran ini memunculkan kontroversi teologis yang besar, hingga akhirnya ditanggapi secara resmi oleh gereja lewat konsili-konsili penting. Yuk kita gali bersama apa itu Arianisme dan Nestorisme, kenapa dianggap sesat, dan bagaimana gereja menanggapinya. Yang pertama, Arianisme. Ajaran Arianisme adalah sebuah ajaran atau paham dalam teologi Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan dan tidak setara dengan Allah Bapa, sehingga menolak konsep Trinitas. Arius adalah seorang imam dari Alexandria, Mesir, adalah pelopor dari ajaran Arianisme. Arianisme menyebabkan banyak perdebatan di gereja awal dan menjadi salah satu alasan diadakannya Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Arianisme muncul pada abad keempat. Menurut Arius, sebelum segala diciptakan, Yesus ada, tetapi dia tidak setara dengan Allah Bapa dalam hal substansi atau hakikat. Poin utamanya adalah bahwa ada saat ketika dia tidak ada. Arianisme menganggap bahwa Yesus sebagai anak tetapi tidak memiliki keilahian yang sama dengan Bapa, sehingga tidak ada kesetaraan dalam hal kehendak dan kekuasaan. Allah itu sempurna dan tidak bisa berubah. Jika Yesus adalah anak Allah, maka pasti Yesus lebih dulu diciptakan. Sebab anak pasti ada karena ayah. Namun gereja menjawab bahwa hubungan antara Bapa dan anak bukan hubungan waktu atau urutan, melainkan hubungan kekal dan spiritual. Nah, Arianisme muncul pada saat gereja sedang menghadapi tantangan dalam merumuskan doktrin dan pemahaman tentang Kristologi atau ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus. Banyak gereja yang menganggap perlu untuk memperjelas ajaran mengenai identitas Yesus. Dalam Yohanes bab 14 ayat 28, di mana Yesus mengatakan bahwa Bapa besar daripada aku. Ini menjadi dasar argumen menurut pandangan Arius. Ajaran Arianisme ditentang keras oleh banyak pemimpin gereja, termasuk Athanasius dari Alexandria. Ia berpendapat bahwa ajaran Arianisme bertentangan dengan iman Kristen yang mengakui keilahian Yesus Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Konsili Nikea pada 325 Masehi diadakan untuk membahas permasalahan tersebut, yang dimana menghasilkan pengakuan iman Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah substansi yang sama dengan Bapa dalam keilahian. Meskipun Arianisme ditolak dalam Konsili Nikea, aliran ini tetap bertahan dan bahkan mendapatkan dukungan dari beberapa kaisar Romawi yang menyebabkan konflik berkepanjangan di dalam gereja. Alasan mengapa gereja sangat menolak ajaran Arianisme adalah karena mengurangi kemuliaan Yesus Kristus, merusak kepercayaan akan keselamatan oleh Allah sendiri, dan menentang kebenaran iman tentang Allah Tritunggal. Nah, selanjutnya ajaran Nestorianisme adalah ajaran teologi Kristen yang mengenai hubungan antara tabiat ilahi dan tabiat manusia yang ada dalam pribadi Kristus. Pada abad kelima, timbul perselisihan di gereja antara aliran teologi di Antioquia dan di Alexandria. Gereja Antioquia yang berakar pada lingkungan Yahudi menekankan keesaan Allah dan kemanusiaan Kristus dengan menafsirkan Alkitab secara harafiah dan historis. Yesus digambarkan sebagai manusia, tetapi Allah tinggal di dalamnya. Tabiat ilahi dan tabiat manusia, Yesus dianggap terpisah. Tokoh pelopor Nestorianisme adalah Nestorius, yang merupakan uskup agung Konstantinopel sekitar
tahun 428 Masehi. Nestorius terkenal karena menolak menyebut Maria sebagai Theotokos, artinya Bunda Allah, dan lebih memilih menyebut Maria sebagai Christotoks atau Bunda Kristus. Karena menurutnya Maria hanya melahirkan manusia, bukan Allah. Jika Maria hanya melahirkan manusia atau Yesus, maka pribadi yang dilahirkan bukanlah Allah. Maka Yesus bukan Allah sejak doktrin inkarnasi, bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi manusia. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan dalam jemaat menjadi dua kelompok, yaitu yang mempertahankan gelar Bunda Allah dan mempertaruhkan gelar Bunda manusia untuk Maria. Nah, gelar Bunda Maria untuk Maria telah lama berlaku dalam gereja. Bapak-bapak gereja seperti Origenes, Alexandria dari Alexandria, Athanasius sudah biasa mempergunakannya. Bahkan pemuja kepada Maria sudah berkembang dalam kalangan jemaat. Nah, alasan mengapa ajaran Nestorius dianggap sesat karena memecah pribadi Yesus, seolah-olah Yesus adalah dua tokoh yang terpisah, melemahkan keilahian Yesus dalam seluruh hidup dan karyanya, mengacaukan makna inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia secara utuh, dan menurunkan peran Maria dalam sejarah keselamatan. Kesimpulannya adalah bahwa Arianisme dan Nestorianisme mungkin tampak sebagai isu sejarah masa lalu, tetapi sesungguhnya keduanya menjadi pengingat penting bahwa pemahaman tentang siapa Yesus itu sangatlah mendasar dalam iman Kristen. Gereja lewat konsili dan bapak-bapak gereja dengan hati-hati menjaga kemurnian iman agar umat memahami kebenaran tentang Kristus secara benar. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Yesus hanya manusia atau Yesus bukanlah Allah sejati, ingatlah perjuangan gereja dalam meluruskan ajaran-ajaran tersebut. Karena iman kepada Kristus yang benar adalah dasar dari keselamatan kita.